Gile, gerah banget kan. Kayaknya mesti taruh di atas supaya nggak rusak. Halo Wapi Hanifah saja. Kita mulai ya. Jadi kita mau ngebotoling. Jadi beberapa waktu yang lalu, bentar deh, ini kenceng banget suara musiknya. Jadi beberapa waktu yang lalu gue bilang gue bakalan bukan share ya, maksudnya kayak ngebatasin. Apa nih Kang, lu ngabisin berapa juta buat beli gituan? Beli apa? Gituan tuh apa ini? Ini namanya electronic scale buat bikin formula ya, bukan buat sebenarnya buat scaling ya. Apalagi ini harganya berapa ya, gue lupa, kalau nggak salah 2 juta sih. Sekarang kita mau ini supaya buat dijual nih ya kan ya. Jadi selain gue pakai materialnya itu, gue jual juga karena teman-teman yang yang nggak punya akses gitu ya. Ini soalnya setiap beli tuh mesti minimal 1 liter ini. Jadi ya gue rasa gue bantulah mereka buat ini lo, ada yang eceran lo gitu. Oke, seperti biasa ini yang gue bikin ini yang gue takar ini C8 ya, aldehyde C8 kan. Ini aldehyde punya. Nah, bentar dah. Ini kan gue pakai ons ya. Kok beda ya sama yang biasa gue pakai ya? Jadi gue mesti gimana nih? 80 gitu. Oh, salah dong. Aduh, aturan gue pakainya gram. Pantesan. Oh, ini baru 15 gram. Jadi gue targetnya di 50 gram. Halo di Suara Utan Willy, selamat bergabung yang kepo-kepo. Ya, tumpah kan, sedih banget. Ini harusnya gue pakai yang rada gedean sih, cuman yang rada gedean tuh entah kenapa kok ada wangi-wangi lain gitu. Wow. Empat 7, 48, 49, 50,1. I mean like gue bingung aja ya, kenapa ya. Ini supaya kalau tumpah tuh dia langsung kesini, enggak. Hai, apa kabar? Baik di Suara. How are you? Nah, ini terus pakai ini.
Ini penuh banget ya kayaknya. Coba deh, gue mau tahu deh. Ini misalnya kalau gue giniin berapa? Kalau sama yang kosong berapa ya? Kira-kira aja nih. Yang kosong tuh sekitar 59 sampai 60 ya. Ya 60 ya benar-benar. Berarti ini segini 50 gram. Udah stay di Jakarta lagi udah. Nah tapi minggu depan gue mau tugas lagi di luar kota, which is di Karawang ya. Jadi gue akan sangat jarang sih ada di lab gue gitu. Sedih kan. Sedih banget. Kita ter lagi. Lima 50 gram ya. Ini harusnya gue pakai sarung tangan sih ya. Cuman karena ini food grade, jadi gue nyantai aja sih. Ini 50 gram. Ya. Tapi 50 gramnya kok gini ya? Nemplok mulu ya. Ya namanya juga budak korporat. Jadi ya mau gimana lagi? Tau gak sih? Gue juga kagak mau kan sebenarnya. Aduh basah. Jadi gitu. Jadi dua ya. Jadi ini lu saksiin nih, nggak ada tuh yang namanya dicampur-campur yang lain-lain, langsung dari pabriknya di repack, kita bilangnya repack ya. Oh anjay, tumpah lagi kan, ya Allah, males banget. Aku sebenarnya udah ngantuk sih. Ramen kue, ayo, gimana maunya? Besok sama Sabtu sama Minggu sih gue kosong. Tapi Sabtu malam tuh gue ada acara sih. Kalau mau ya Sabtu pagi sama Minggu. Ini wanginya aldehyde ini enggak, aldehyde C8 itu rada-rada ini. Rada-rada kapok. Wih, ramen. Ya. Bentar ya, gua fokus dulu nih. Ini udah 50 gram. Terus ininya yang basah ini 2, 3 aja jadinya ya. Lu penuh banget ini. Kayaknya dia masa jenisnya terlalu ini ya, terlalu ringan. Jadi 3 tambah lagi. Ini supaya si timbangannya nggak kena sama cairannya gitu, cairan airnya. Jadi bisa mempengaruhi nanti di
di next botolnya gitu. Nah, jadi kalau 40 ml ternyata cuma 33. Kapan dong ramen yuk? Aduh gila, gue pengen banget ramen kan. Jadi teman gue punya ramen tuh namanya kas apa ya? Gue lupa. Kazriyuki ramen apa kalau nggak salah. Kazriyuki kalau nggak salah ya, beneran. Halo Bang, halo Alex Willy, how are you? Baru bikin akun ya Alex Willy ya. Ini gue lagi repacking. Jadi kalau lu mau beli-beli di Tokopedia gue, ini bahannya ya ini gitu. Jadi gue beli sekilo, terus biasanya 2 botol buat gue pakai, terus sisanya gue lempar ke Tokped sih, begitu. Ini di bawahnya gue kasih kartu nama itu supaya nggak kena basah aja si itunya, piringannya. Sayang soalnya males bersihinnya. Penuh ya, lupa lagi, tumpah lagi, ya Allah. Banyak tumpahnya ini, waste-nya banyak. Jadi kira-kira 60 ml itu baru dia 50 gram ya. Berat massa jenisnya rendah banget kan. Delapan. Ya gue suka banget sih sama timbangan gue yang baru, which is ini harganya sekitar 2 juta ya, electronic scale nya ini ada 3 angka di belakang koma, jadi akan lebih presisi. Kalau pakai timbangan emas itu tuh cuman 2 angka di belakang koma gitu loh kan bedanya. Jadi kalau mau lebih presisi ini jelas, jadi buat kayak bikin formula enakan pakai ini. Tapi kalau mau ini tuh maksimal beratnya itu sekitar 500 gram. Bang, ini masih belajar dari nol. Ntar kalau udah mau mulai racik aku beli material di Tokpednya bang. Sip, beli di Tokped gue ya. Kayaknya harganya sekarang paling murah deh, soalnya gue masih promo ya. Nanti kalau batch satunya udah habis gue bakalan naikin harganya. Jadi batch 1 tuh maksudnya kan gue udah beli 1 liter gitu, terus gue taruh di Tokped. Habis di Tokped tuh terus ya itu maksud gue, kalau emang itu udah habis gue bakalan naikin sesuai harga jual yang seharusnya gitu. Anggap ini promo ya kan ya. Lima.
47, 48, 9. Yah, tumpah anjir. Tiap tetes tuh gila, ini sensitif banget loh. Sensitif banget ini timbangannya. 49,8 ya, oke lah ya, 0,2 apa lah ya. Kedengeran nggak sih lagunya di situ? Ini lagu kesukaan gue sih, maksudnya game dari game kesukaan gue, yaitu Suikoden 2. Suikoden 2 kan. Itu ada suara di atas ngeng, itu lagi nge-3D printing. Gue lagi coba bikin apa namanya? Cincin. Nah, cincin. Temen gue request cincin. Cincinnya Green Lantern gitu loh. Tumpah mulu anjay. Tujuh 49,7. Ini sebenarnya gue males banget karena ya bagus lah kedengeran. Sebenarnya gue udah ngantuk banget ya, cuman gue kayaknya mulai minggu depan akan sibuk, jadi gue sempetin untuk apa ini namanya, bukan ini ya, kayak nge-repack ya, repack. Ini gue belum bikin labelnya lagi. Kalau udah ada labelnya lebih seru lagi sih sebenarnya. Ini kita kasih pelindung. Bang, buat link itu materialnya apa bang? Ini tuh namanya aldehyde C8. C8 itu karena karbon yang dia ikat itu ada 8. Kan kalau biasanya senyawa itu ada COH, CHO. CHO ya biasanya ya. C itu kan karbon, O itu oksigen, A itu, H itu helium ya. Kok helium? Gitu. Ini buat kita jual nih kan. Pokoknya nggak dicampur apa-apa lagi, tinggal dimasukin aja gue mah. Tapi dari tadi banyak yang tumpah nih, gue udah ngantuk anjir. Aduh, mudah-mudahan tapi nggak tercemar lah ya. Benar-benar dari apa ini namanya, dari dirijen ke botol langsung. Kok ada ganggunya ini? Halo Plan Project. Terus kita lanjut lagi ya sampai habis. Kalau nggak salah ini sekitar 20-an ya, harusnya sih 20-an botol. Sorry, pakai ini dulu biar nggak tumpah-tumpe. Kita tear dulu biar jadi 0.
kalau udah jago kasih tahu ya kan ya. Bukan jago sih, maksudnya kalau udah bikin karya pertamanya nih, teman-teman kasih tahu gue dong. Gue kan mau nyoba, kasih ke gue dah. Nanti gue review, tapi Hanes review ya. Jadi kalau emang nggak enak ya gue bilang nggak enak, kalau emang enak ya gue bilang enak. Iya, siap. Nah, kemarin tuh sempat ada kendala yang masalah project yang untuk bayi ya, parfum bayi. Ternyata tim gue yang kurang sigap nih, kurang siap. Ternyata temanya tuh mesti kayak ke wayang-wayangan gitu loh. Jadi gue apa hubungannya bayi sama wayang anjay. Jadi bingung guanya. Ya tema wayang, kalau misalnya karakter wayang sih ya bisa aja didefinisikan sama wangian ya. Misalnya kayak si ini tuh orangnya lemah lembut gitu. Terus apa ya gitu, apa ya, wangi apa dia gitu kan, susah banget lah. Padahal menurut gue simple banget kalau bayi itu ya, kayak cuman pakai yang maski gitu, terus fruity gitu. Dan yang jelas kalau buat bayi ini mesti food grade semuanya. Jadi emang bahannya pasti rada mahal dikit. Ini udah berapa by the way? Udah 10 nih ya? 10. Ya 10. 5 sama 5. Oke, lanjut ya sampai habis ya. Suaranya jernih, tapi kayaknya video gue kan yang kurang jernih ya. Soalnya kameranya masih cupu itu HP-nya. Aduh, ntar belilah kalau udah projectnya sukses, beli dong HP. Gue sih pengennya HP-nya tuh ROG, kalau enggak apa itu namanya, ROG ya supaya buat main game enak. Tapi kalau gue pengen nih buat konten juga gitu maksudnya ya, kemungkinan sih belinya kalau nggak Samsung Flip ya, Samsung Galaxy S23 nggak sih, S23 tapi harganya gila sih. Tapi kameranya itu loh kan, sampai jerawat pun kelihatan. Oh ya, emang bisa baca? Nih, coba baca. Yang di atas ini kelihatan nggak? Tulisannya nih di atas, dari sini jauh. Oke. Ini ke 11. Malah gue masukin, belum gue ini taruh ini. Tada. Kayaknya udah mesti gue kelap sih ini. Isi gue kemana by the way ya? Aduh, males gue ambilnya.
26 ya, 26 gram. Hampir ya tumpah. Puluh 43, 45. Kelebihan 0,2 gram. Apalah ya. Tadi juga ada yang kurang 0,2. Ini sebenarnya ini baru satu ya, ini ada 2. Itu sebenarnya di sana ada lagi kan, banyak. Jadi ada aldehyde, coba nih. Notanya nih. Jadi gue beli 1 kilo aldehyde C8, C10, C12, C14, C16, C19, C32, C33. Jadi ada berapa tuh? 8 ya? 8 item yang gua. Bang, basicnya anak kimia ya? Bukan gua. Nggak kelihatan ya. Gue bukan anak kimia, tapi gue sih dulu waktu SMA gue IPA sih. Jadi setidaknya gue masih ingat lah dikit-dikit. Tapi itu gampang kok dipelajari sebenarnya. Supaya enggak ini ya. Kalau gue lulusannya sebenarnya dari interior design. Gue emang suka ngedesain orang, ngedesain parfum, desain produk, desain website. Desain apa lagi? Waktu itu desain panggung buat Agnes Monica. Sempat kerja di Global TV gue dulu, desain panggung. Terus interior design ya udah banyak lah. Untuk arsitek gue udah bangun beberapa rumah lah. Nah sekarang gue tuh lagi fokus di desain produk dan desain parfum. Produknya apa? Produknya botol parfum inilah. Hobi baru sebenarnya, baru 5 tahun. Ini masukin dulu 15. Sebenarnya usaha parfum ini usaha yang menurut gue lumayan menjanjikan ya. Kalau emang bisa ngerti dan paham wanginya dan cara jualannya. Kalau nggak ngerti cara jualan ya susah juga sih kan. Justru itu art of Prime. Halo Prime 19. Ini kok baunya apak banget ya. Gue rada-rada terganggu sebenarnya ini sama bau ininya, bau. Nanti kalau misalnya lu beli dari Tokopedia gue ya, itu mesti didilut. Jadi ini 100% kekuatan ya. Jadi ya kalau mau dilut sendiri. Dilut gimana caranya? Lihat di video YouTube gue dah. Jadi intinya lu pakai dilution bukan ya, apa namanya? Cairan untuk supaya konsentrasinya nggak terlalu tinggi kan. Kalau konsentrasinya tinggi tuh kadang suka susah ya diaturnya.
Maunya tuh sekali tetes misalnya kekuatannya 50, kalau nggak didilut jadi kayak 500 gitu kan kekuatannya, jadi terlalu jauh, padahal pengennya cuma sedikit aja. Oke. Kok butek ya, tadi kayaknya nggak butek dah. Kontaminasi nggak sih? Enggak sih, emang gitu ya, dia nggak terlalu bening ya, kayaknya terkontaminasi sedikit nih. Kontaminasi sama apa nih, tadi kan gue gini terus ya. Kan tumpah-tumpah aja. Biasanya sih gue pakai sarung tangan nih, cuman berhubung sarung tangannya pada habis, disposable glove, latex glove. Belum kan, gue belum masukin. Kayaknya udah tinggal dikit ya, mungkin sekitar 3 botol lagi ya. Jadi ini sisanya buat gua. Ini udah ada 15 botol. Belum goter kan? Goter, oke. Jadi sisanya tuh buat konsumsi pribadi. 2 botol itu cukup sih. Menurut gue ya, bukan konsumsi buat apa-apa, tapi buat ngeracik kan. Kalau ngeracik tuh 2 botol tuh udah cukup banget kan. Kelebihan. Gue sungguh menyayangkan kenapa gue dipindah ke kayak gue ngambil sih keputusannya ya. Ya udahlah. Coba gue mau ngebandingin sama yang awal ya. Kayaknya emang sedikit butek deh. Tak kenapa ya. Sedikit butek, sedikit banget, tapi yang nggak terlalu parah sih. Harusnya sih nggak kekontaminasi sama apa-apa ya, soalnya kan ini nggak ada yang kena balik ke sini gitu. Mungkin dia ada endapan di bawahnya, makanya dia jadi keruh nih terakhir. Tapi wanginya nggak berubah sih dari tadi, tetap bau apek. Tuh kan, nggak ada yang masuk ke sini, tapi malah makin keruh. Kebanyakan kan, gue ngeri luber aja sih. Udah ya, pas berapa nih, 17 ya, tinggal dikit kan. Halo Zuhrul Mirza dan Mahardika. Iya, gue ngantuk banget kan. Pelan-pelan aja lah ya.
belum gitar kan. Tuh, mana ada ya terkontaminasi, nggak ada, cuma mungkin dari sininya nih. Ngomong pada tahu nggak sih C8 ini buat apa fungsinya? Fungsi dari C8 aldehyde. Harusnya bisa pada googling sih. Ini botol terakhir ya. Sisanya buat gue nih. Jadi udah ada 18. Harusnya bisa 20 ya. Cuman ini buat gue nih yang terakhir. Dapatnya berapa gram? Dapatnya berapa gram? Udah habis nih. Wah, ternyata masih bisa 1 botol kurang ya, enggak deh. Ini setengah botol lagi lah, 1,5 botol. Udah dong, kebanyakan. 0,50, sekian. Ya. Paling enak tuh pakai ini, pakai apa? Autofill itu loh. Jadi tentuin berapa gram atau berapa mililiter gitu. Dia langsung kayak pakai selang gitu. Gitu cepet banget, enak tuh. Cuman pertanyaannya, punya enggak? Berapa harganya kah? Gitu. Pasti mahal sekali ya. Paksa nabung lagi ya gitu. Terus kapan bisa selesai projectnya kalau nabung terus? Belinya alat loh. Kalau orang-orang haulnya pada minyak wangi, gue haulnya haul alat kan. Tadi juga gue baru beli ke Informa itu, beli meja sama laci gitu. Nah nih 36 gram buat gue ya. 36 gram. Dan akhirnya selesai juga. 36 gram ternyata banyak banget ini, udah hampir setengah lebih kan. Nah ini kalau pakai taplak nih, makanya gue beli banyak banget ini bikinnya. Dah. Halo Moy, boleh tahu bang mau googling, saya yang mau skip. Sini gue kasih tahu. C8 itu aldehyde yang untuk bentar. Ini kok rada mengganggu. Itu 3D printingnya belum beres ya dari tadi. Buatkan saya blog tentang aldehyde C8 dengan lengkap.
Oke. Jadi aldehyde itu aromanya intens, segar, dan bergairah. Apa bergairah? Bau apa begini? Aldehyde C8 adalah senyawa kimia yang digunakan dalam industri parfum untuk memberikan aroma khas yang intens, segar, dan bergairah. Senyawa ini termasuk dalam kelompok aldehida. Ya, iya. Tunggu bentar, dia lagi ngetik. Jadi senyawa ini termasuk dalam kelompok aldehida yang dikenal karena kehadiran gugus aldehida dalam struktur molekulnya. Aldehyde C8 memiliki rumus kimia C8H16. Jadi beneran C-nya tuh karbonnya itu 8, hidrogennya itu 16, lalu O-nya itu 1. Jadi C8H16O dan memiliki berbagai sifat aromatik yang membuat menjadi komponen penting dalam komposisi parfum. Ya, ini lumayan cukup penting ya, apalagi yang mau buat woody. Wangi-wangi woody ini pakai C8 untuk top notes-nya sih bagus sih menurut gue. Terus penggunaan dalam industri parfum, aldehyde C8 banyak digunakan dalam industri parfum untuk memberikan efek segar, intens, dan dinamis dalam komposisi aroma. Senyawa ini sering digunakan dalam berbagai jenis parfum termasuk parfum floral, parfum fruity, dan parfum unisex. Kehadirannya dapat memberikan dimensi yang berbeda pada parfum, memperkaya aroma dengan sentuhan yang memukau, dan meningkatkan daya tahan parfum pada kulit. Sebenarnya daya tahan parfum pada kulit itu untuk mengikat molekul ya, ini kayaknya enggak sih, tapi ini cocok banget sih digabung sama Aisoi Super ya, karena wanginya sama-sama ke arah woody. Tapi di sini nggak dijelasin. Pencampuran dengan bahan lain. Aldehyde C8 sering digunakan dengan kombinasi dengan berbagai bahan lain untuk menciptakan aroma yang unik dan menarik. Ini dapat mencakup penggabungan dengan bahan-bahan seperti floral, citrus, green, dan elemen ozonik. Oh ya, ozonik sih, masuk sih ozonik. Untuk memberikan dimensi tambahan pada parfum. Jadi kayak ada, pertama untuk ngeboost atasnya sih menurut gua. Pencampuran dengan bahan-bahan lain juga dapat mengubah karakteristik aldehyde C8. Memberikan nuansa yang lebih hangat, lembut, atau manis tergantung pada kebutuhan kreativitas perancang parfum. Jadi yang namanya aldehyde itu kan dia cuma CHO doang ya. Jadi dia tuh sangat-sangat fleksibel. Semakin dikit C-nya itu dia semakin gampang untuk berubah sifat wanginya gitu. Jadi makanya wanginya tuh nggak konsisten. Dan ini pun di top note sih biasanya. Karena itu tadi C-nya itu. Kesimpulan, aldehyde C8 adalah senyawa kimia yang memberikan aroma segar, intens, bergairah dalam parfum. Aroma yang khas dan karakteristiknya menjadikan pilihan populer dalam industri parfum untuk menciptakan komposisi yang memikat dan menarik perhatian. Ini bahasanya manesin banget ya. Penggunaan yang bijaksana dan penggabungan dengan bahan-bahan lain dapat menghasilkan parfum yang unik, memancarkan keceriaan dan kegairahan yang menyegarkan. Jadi dari tadi tuh kata-kata kuncinya cuman keceriaan dan kegairahan sih. Jadi kalau mau pakai parfum yang bikin feromon gitu ya, pakai C8 kan. Nah itu, jadi untuk meningkatkan gairah. Meningkatkan gairah kan. Tadi gua sampai mana lagi? Meningkatkan gairah dan memikat dan menarik perhatian. Penggunaannya misalnya dalam memilih dan menggunakan parfum yang mengandung aldehyde C8, penting untuk memperhatikan preferensi pribadi dan kecocokan dengan karakter aroma tubuh masing-masing individu. Ya ini
Ini kayaknya sih terlalu umum ya. Jadi referensinya dari Turin Sanchez Perfume A to Z Guide Prof. Jadi dia dari buku ini Turin yang buat Turin Sanchez. Terus kedua dari Artender namanya keren banget sih. Orang mana dia? Perfume and Flavor Material of Natural Origin, Allure Publishing Corporation. Wow, itu tahun 94 ya. Kalau si Turin tadi tahun 2008. Jadi menurut gue sih sebenarnya jarang sih pakai si C8 ini. Gue lebih cenderung pakai C berapa ya itu ya? C16 kalau nggak salah, C16 atau C12. Halo, ada dia Fatih, kita say wave dulu, wave. Terus Amoy, ya udah pada beres. Oke, gitu aja. Ini gue suka banget sih sama electronic scale-nya. Jadi ada covernya supaya dia kalau tumpah tuh nggak langsung ke itunya ya. Jadi melindungi. Coba sebentar dan gitu aja sih menurut gue. Ini gue belum bikin stiker, jadi kemungkinan besok pagi gue bikin stikernya dulu di Revo, terus gue masukin tempelin maksud gue. Ada pertanyaan lagi nggak Gan? Ini udah 47 menit ya. 47 menit kan. Mungkin besok pagi gue akan live lagi untuk ngisi bottling yang C10. Kalau mau tahu tentang C10 besok pagi kita live lagi. C10 itu buat apa aja? Tadi C8 kita udah ini ya, ngasih tahu kalau ini tuh buat top notes, tapi dia tuh kayak cuman ngasih nuansanya itu bergairah dan ceria. Sebenarnya ini kayak strawberry sih kalau lama-lama gue hidup ya. Strawberry cuman kayak bukan aroma sih, sebenarnya kayak nuansa aja gitu, nggak terlalu strawberry banget. Jadi ini bisa banget kalau dipakai buat parfum anak ya atau yang maunya ceria atau sensual juga bisa sih ya pakai strawberry tuh, karena di sini kayak ada strawberry dan woody gitu. Jadi kayak riang tapi kayak punya wibawa. Makanya di sini dibilangnya bergairah, menggairahkan. Dan ini sangat ozonik ya, maksud gue ozonik tuh lebih cenderung kayak apa ya, nggak ada zat yang beratnya gitu, jadi kayak fly aja di udara gitu. Makanya gue rasa si C8 ini lebih cenderung untuk top notes sih menurut gue ini. Top notes atau minus nggak, kayaknya top notes doang sih gitu. Jadi kalau mau top notes yang rada woody itu pakainya C8. Begitu aja. Ada lagi nggak pertanyaannya? Thank you bang ilmunya buat LDH C8 nya. C8 berarti sifatnya booster ya bang, booster buat top notes. Booster ya, booster ya bisa juga sih, bisa juga dibilang booster ya. Nanti next kita coba C10 ya. Gue juga nggak terlalu hafal C-nya tuh banyak, rata-rata di ini sih. Oke, udah 50 menit kita live. Gue mau cek 3D printing sama bikin label dulu buat besok di print. Jadi ya terima kasih udah
nonton live atau videonya. Kita akan lanjut lagi besok-besok. Mungkin ini masuk ke YouTube juga sih. Oke. See you, bye bye.